Adapun bermula berbunga-bunganya hati kita, adapun bermula tenangnya batin kita, merasa lapang rasanya hati kita, itu ada kalanya dengan sebab, atau lapangnya hati kita itu tanpa sebab. Hati itu lapang biasanya ada sebab. Hati itu tenang, sumringah, gembira rasanya, kadang-kadang ada disebabkan dengan suatu sebab, ada juga dengan tanpa sebab. Tiba-tiba hati itu sumringah, tiba-tiba hati itu tenang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ammas sababus salasah, adapun bermula yang menyebabkan tenangnya hati, bergembiranya hati kita, berbunga-bunganya jiwa kita itu ada 3 sebab. Adapun bermula sebabnya hati kita itu bisa menjadi tenang, jiwa kita itu berbunga-bunga, tentram rasanya, lapang rasa jiwa kita, itu ada 3 sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil muhawwilil ahwal, taratan lil basdi wal jamal, wa taratan lil qabdi wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-kabirul muta'al, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nahyu 'anil kufri wad dhalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syamsil kamal wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ajal, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, yuliju layla fin nahar wa yulijun nahara fil layl, wa qala wa alqaitu alayhim mahabbatan minni wallahu a'lam bimuradi. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada orang-orang tua semuanya. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya kita yang hadir dalam masjid Jami'ul Firdaus yang kita banggakan ini. Semoga Allah Ta'ala menempatkan kita di akhirat nanti dalam tempat yang mulia, yaitu di Jannatul Firdausil A'la. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang lebih utama, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan setinggi-tingginya syukur, bersama-sama kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat rufa-duka ala keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di mana malam yang berbahagia ini kita melanjut hikmah yang ke-78 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Imam Ibnu Athaillah, basataka kay la yubqika ma'al qawdi wa qabadaka kay la yatsukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kay la takun li syai'in duna. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkanmu supaya Allah Ta'ala tidak meninggalkan kamu di waktu sempitnya kamu, dan Allah Ta'ala menyempitkan kamu. Itu menandakan bahwa Allah Ta'ala tidak meninggalkan kamu di masa lapang. Allah Ta'ala keluarkan kamu dari keduanya. Itu tanda bahwasanya tidak ada sesuatu tempat kamu bersandar, tempat kamu berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam istilah ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan basat, ada yang disebut dengan qabat. Basat artinya adalah rasa kelaparan, rasa tentram, hati rasa berbunga-bunga. Sedangkan qabat artinya adalah hati rasa terhimpit, gelisah, galau, dan lain sebagainya macamnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kita, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita di mana di saat kita berada pada waktu masa suci. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempitkan kita, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita di waktu kita berada pada posisi masa lapang. Artinya, di mana kita berada pada masa lapang, kita jangan lupa dengan Allah. Di mana perasaan kita lagi sempit, lagi terhimpit dengan berbagai macam masalah, pun kita tidak berhak untuk lupa dengan Allah. Karena di mana saja posisi kita itu, Allah Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah Ta'ala tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, intinya adalah fal ahwal salasatun al-bas wal qawdu lis-salikin wa ahlil bidayah minal arifin wal i'tidal min ahlil arifin. Intinya adalah dalam 24 jam sehari semalam yang kita lalui ini, pasti kadang-kadang kita merasakan rasa nyaman, hati kita terasa berbunga-bunga, senang sumringah. Yang kedua, hati kita tuh terkadang-kadang rasa terhimpit, rasa tertekan. Dan yang ketiga, hati kita ini kadang-kadang tidak ada rasa gembira, tidak ada rasa terhimpit, biasa-biasa aja. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah yang kita hadapi di dalam jiwa kita dalam 24 jam, dari terasa sempit bergeser ke terasa tenang, dari terasa tenang bergeser kepada gelisah, dan kadang-kadang perasaan kita ini tidak ada gelisah dan tidak ada tenang, biasa-biasa aja, standar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fal bastu imma bisababin aw bighairi sabab. Adapun bermula berbunga-bunganya hati kita, adapun bermula tenangnya batin kita,
merasa lapang rasanya hati kita, itu ada kalanya dengan sebab, atau lapangnya hati kita itu tanpa sebab. Hati itu lapang biasanya ada sebab. Hati itu tenang, sumringah, gembira rasanya, kadang-kadang ada disebabkan dengan suatu sebab, ada juga dengan tanpa sebab. Tiba-tiba hati itu sumringah, tiba-tiba hati itu tenang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ammas sababus salasah, adapun bermula yang menyebabkan tenangnya hati, bergembiranya hati kita, berbunga-bunganya jiwa kita itu ada 3 sebab. Adapun bermula sebabnya hati kita itu bisa menjadi tenang, jiwa kita itu berbunga-bunga, tentram rasanya, lapang rasa jiwa kita, itu ada 3 sebab. Yang pertama, ziyadatul fit ta'ah. Yang pertama adalah bertambahnya taat atas diri kita. Kita ambil contoh, kita melakukan puasa, menjalankan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar kita menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kita menahan dari hal-hal yang dapat mencegah puasa kita itu supaya tidak sah. Kita menahan itu semua mulai dari terbit fajar sampai matahari itu tenggelam. Pas waktu begitu datang waktu berbuka, maka hati kita rasa tenang, hati kita rasa gembira, hati kita itu rasa nyaman, disebabkan dengan taat yang kita lakukan, disebabkan dengan taat yang kita lakukan. Artinya yang pertama, bahwasanya hati kita itu bisa lapang, hati kita itu bisa bergembira. Yang pertama sebabnya adalah karena kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di musim haji kita melaksanakan ibadah haji. Di dalam melaksanakan ibadah haji, dalam rangkaian tersebut ada yang disebut dengan memakai kain ihram. Di waktu kita memakai kain ihram itu, kita menjaga sekali dari hal-hal yang dapat mencegah atas kesahannya bahwa kita sedang memakai kain ihram. Dan di saat kita sudah hampir lepas daripada memakai kain ihram itu, berbunga-bunga dan bergembiralah hati kita. Berarti tenangnya hati kita itu dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu adalah membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai dan tentram. Saking damainya hati kita, mata pun ikut damai rasanya. Berat rasanya menahan, berat sekali menahan. Saking damai, saking damai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama sebabnya hati kita itu bisa menjadi tentram, bisa menjadi damai, gembira, itu disebabkan dengan adanya berbuat taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang senang ketika melakukan kebaikan, dan barang siapa yang gelisah di saat dia melakukan keburukan, itu tanda orang tersebut memiliki pancaran iman, menandakan imannya itu adalah bercahaya. Kita semuanya punya iman. Yang memeluk agama Islam ini lahir dalam keadaan Islam, Allah Ta'ala titipkan iman, walau imannya itu hanya sebatas ikut-ikutan. Yang penting dia percaya kepada Allah
iman namanya. Walaupun dia tidak pernah melaksanakan sholat, dia tidak pernah mengerjakan puasa, iman namanya. Tapi tidak setiap orang yang beriman itu mendapatkan iman itu bercahaya. Tidak semua orang. Setiap orang punya senter, tahu senternya? Tapi tidak setiap orang itu bisa memancarkan, tidak setiap orang itu mempunyai senter itu bisa mengeluarkan cahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ini semuanya sudah ada bahan senternya. Apakah senter kita ini hidup atau tidak, itu tergantung masing-masing di dalam mengelola senter ini. Habis baterai, dibeli baterai, kurang dicas, tambah lagi dicas. Nah, demikian pula dengan iman, kita semuanya memiliki iman, cuma ada imannya sudah bercahaya, ada yang belum bercahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, bila mana kalian melakukan kebaikan rasa tenang hati, dan bila mana melakukan keburukan rasa hati itu gelisah, itu menandakan bahwa iman orang tersebut sudah memiliki cahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi bila mana tidak ada tanda yang dua ini, melakukan kebaikan biasa aja rasanya, melakukan keburukan tak ada gelisah, tidak ada rasa risau dengan dosa biasa aja, ini tanda bahwa imannya belum bercahaya. Main judi, bahkan di momen 17 Agustus ini diadakan di setiap tempat, ada lomba domino segala macam, ada macam itu, ada diadakan lomba domino segala macam, biasa aja hadir, tidak ada pernah merasa bersalah, tidak ada pernah merasa berdosa, tanda beriman dia, tapi imannya kurang bercahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tahajud tiap malam tapi hati itu tidak merasa tenang, tidak merasa sumringah, berarti imannya belum bercahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, intinya adalah kata Nabi SAW, barang siapa yang bahagia ketika melakukan kebaikan dan terasa gelisah terhimpit batinnya ketika dia melakukan maksiat, tanda iman seseorang itu sudah bercahaya. Nah, yang pertama tadi adalah bahwa sebabnya hati itu bisa menjadi tenang, bisa menjadi lapang, bisa menjadi sumringah, yaitu dengan sebab berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita sudah tenang, sudah sumringah, sudah lapang rasanya dengan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tugas kita selanjutnya? Apakah hanya tinggal ditenang di situ saja? Apakah tidak ada tuntutan lain atas kehambaan dalam diri kita? Apakah hanya tinggal ditenang begitu saja? Jawabannya adalah, idza ja'aka al-wasfu min hadha sabab fal-'ubudiyah taqtadi an tara al-minnata wal-fadla wat-tawfiqa min Allah Ta'ala. Apabila dengan taat yang kita lakukan, apabila dengan ketaatan yang kita jalankan, lalu timbullah hati kita ini senang dengan sebab kita melakukan taat, ketahuilah sifat kehambaan menuntut atas diri kita, sifat kehambaan yang semenjak dari lahir kita bawa, yang telah ada janji kita dengan Allah Ta'ala menuntut atas diri kita adalah antara al-minnata wal fadla wat taufiqa min Allah Ta'ala, bahwa kita meyakini dengan taat yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita jalankan, dengan ibadah yang kita laksanakan, itu semata-mata adalah fadl, anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sholat tahajud 2 rakaat, hati tentram, tenang rasanya hati.
Tidak hanya sampai di situ, sifat kehambaan yang ada di dalam diri kita menuntut, melihat, menyuruh bahwa kita dapat berbuat taat itu lantaran dengan taufik dari Allah, dengan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya adalah, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah bukan karena anugerah Allah, kalau bukan karena fadl Allah, lataba'tum syaitan, kalian semuanya pasti mengikut syaitan, illa qalila, hanya sedikit orang yang berikutkan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah. Artinya kita dapat menjauhi dari yang dicegah oleh Allah, kita dapat melaksanakan yang diperintah oleh Allah, itu adalah dikarenakan fadl, anugerah yang Allah berikan atas diri kita. Kalau bukan karena anugerah, fadl yang Allah berikan atas diri kita, lataba'tum syaitan, niscaya kita semua ini menjadi pengikut syaitan. Meninggalkan sholat itu mudah atau berat? Meninggalkan sholat itu mudah atau berat? Mudah meninggalkan sholat itu, karena setan memang menyuruh itu. Duduk di majelis ta'lim ini mudah atau berat? Duduk di majelis ta'lim ini adalah suatu yang berat. Mudahnya adalah meninggalkan diri dari majelis ta'lim. Setan memang menyuruh kita tidak usah duduk di majelis ta'lim. Kalau duduk di majelis ta'lim, kata setan, ngantuk nanti. Tapi bila keluar dari majelis ta'lim tidak ngantuk. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kata Allah ta'ala dalam Al-Quran, kalau bukan karena fadl Allah, bukan karena taufik Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita ini tidak akan dapat melaksanakan yang diperintah oleh Allah, kita tidak akan dapat menjalankan yang disuruh oleh Allah. Niscaya hari-hari kita menjadi pengikutnya syaitan, karena untuk mengerjakan yang disuruh oleh Allah menurut nafsu berat, karena untuk mendengarkan omongan syaitan, meninggalkan yang disuruh oleh Allah, itu adalah perkara yang mudah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka begitu kita dapat berbuat taat, kita dapat menjalankan kebaikan, ibadah yang kita laksanakan hari-hari, sifat kehambaan yang Allah Ta'ala titipkan atas diri kita, menuntut kepada kita, menyuruh kepada kita untuk melihat bahwa dapatnya kita berbuat taat, dapatnya kita beribadah, dapatnya kita menikmati sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, itu adalah anugerah dari Allah, fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan mentang-mentang sudah hafal Quran merasa otak kecerdasan kita. Tidak. Quran itu 30 juz, 6.666 ayat. Bukan gampang menghafal Al-Quran. Begitu masuk Al-Quran di dalam kepala, jaga adabnya, lihat itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Belajar mubtada, khobar, isim fa'il, isim maf'ul, segala macamnya, ini hukum khilafiyah, ada am, ada khas. Begitu sudah masuk ilmu itu, hargai, pandang, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mentang-mentang dipanggil orang Pak Kiai, dari panggil orang Pak Ustadz, dari panggil orang Al-Hafiz, membusungkan dada, masuk ke dalam masjid dan sebesar badan dari masjid, kata saya juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pepatah Melayu menyebutkan semakin bertambah ilmu, semakin bertambah harta. Ambil ilmu dari padi, padi semakin berisi dan semakin menunduk ke bawah. Padi tidak pernah semakin berisi, semakin mendongak ke atas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pepatah Arab mengatakan, tawadda'kan kan najmi, tawadduklah engkau seperti bintang, ya'lu ala safahati sama, ketika kita lihat itu bintang dari permukaan air, bintang itu jauh, perasaan kita di bawah air.
wa haqiqatuhu ila sama, tetapi hakikatnya bintang itu jauh tinggi di langit. Walakin la yadkhulud dukhan, janganlah engkau menjadi asap. Asap itu dia naik tapi hakikatnya adalah zong, sama sekali tidak ada nilai. Bahkan asap itu bisa membuat pedih mata orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tugas kita kalau sudah kita memperhatikan, tugas kita kalau sudah gembira batin kita, tenang jiwa kita dengan melaksanakan taat kepada Allah, tugas kehambaan yang Allah titipkan kepada kita adalah melihat bahwa dapatnya kita berbuat ibadah itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, senangnya hati itu auziyadatun fid dunya. Hati kita itu bisa senang, hati kita itu bisa sumringah, hati kita itu bisa lapang rasanya. Sebab yang kedua adalah ziyadatun fid dunya, disebabkan ada pertambahan di dalam urusan dunia. Berdagang maju, ikut calon, alhamdulillah naik, gembira hati, gembira. Orang yang terpilih jadi wali kota itu siapa yang tidak senang hatinya? Senang, meskipun dia bersandiwara dengan mulutnya bahwa menjadi wali kota berat di punggung kami untuk menerima beban-beban masyarakat. Itu biasanya kampanye orang-orang yang mau mencalon di daerah Jepang, bukan daerah Indonesia. Indonesia tidak macam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gembira. Begitu dia naik di suatu jabatan kedudukan, gembira hatinya. Berdagang lancar, orang semua memuliakan dia. Hati itu rasa lapang. Nah, yang kedua, sebab hati kita ini lapang, yang kedua adalah dunia bertambah atas diri, dunia bertambah atas diri kita. Apa hanya cukup sampai di gembira situ saja? Fal-ubudiyah taqtadi an taksurallah bi sarfiha ila ta'atillah wa tahdzar imma batini fatiha wa zawahiliha. Kalau hati kita ini sudah tenang, rasanya sudah lapang, sudah tentram dengan dunia yang kita miliki selama ini, sifat kehambaan menuntut atas diri kita. Sifat kehambaan menyuruh kepada diri kita adalah yang pertama, antashkurallah, yaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bisarfiha, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dagangan kita laris, katakanlah untung 200.000. Kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Kita jadikan dunia itu sebagai kendaraan, sebagai sarana, wasilah untuk kita berbuat taat kepada Allah. Itu bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kalau hati kita ini sudah tenang dengan dunia, gembira dengan dunia, yang kedua, tuntutan kehambaan yang ada di dalam diri kita, wa tahzar mimma fi batiniha wa zawahiriha. Oh, hati-hati, hati-hati, karena hakikatnya dunia, batinnya dunia itu terdapat yang melalaikan atas seorang orang hamba. Namanya juga dunia. Dunia itu Allah sudah beri nas dalam Al-Quran. Allah sudah beritahu dalam Quran, yaitu ialah sesungguhnya dunia itu adalah la'ibun walahun, permainan dan melalaikan. Dalam ayat yang lain ujung-ujungnya ending daripada dunia ghururun, penuh tipu daya. Sebagaimanapun kita hebat, sehebat manapun kita bisa mengelola dunia ini,
bahwa kita tidak akan menggunakan dunia ini melainkan sebagai ajang untuk beribadah, tetap sifat kehambaan menuntut kepada kita, mesti kita berhati-hati dengan dunia, mesti kita berhati-hati dengan dunia. Katakanlah ustaz yang mendapatkan duit 100 miliar ini tadi. Ustadz pada kacamata orang awam pandai dia mengelola duit 100 miliar ini tadi, pasti tidak digunakan secara mubazir duit yang 100 miliar ini tadi. Oh, 100 miliar itu berapa? 1 T berarti ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ustadz meskipun dia ustadz tetap hati-hati dengan dunia, karena dunia lebih hebat lagi mengelola daripada ustadz yang mengelola dunia. Ustadz, apalagi yang bukan kiai, apalagi yang bukan kiai. Model saya ini hebatnya saya ini berceramah, beraung-aungan, berceramah ini segala macam, haram segala macam. Orang belum ngasih duit 1 colak dengan saya, coba mereka kasih duit 1 colak dengan saya, benci gaji ikam, tak ada lagi ikam, duit 1 colak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena belum disodorkan dengan hijau merah, belum disodorkan dengan jabatan. Kata Pak Gubernur, ini berhenti engkau, tidak payah lagi isi pengajian, diam aja di kantor gubernur, kasih engkau pangkat eselon yang paling tinggi. Berapa eselon paling tinggi? Berapa? Eselon paling tinggi. Tapi tak payah lagi pengajian, tak payah lagi buat kita. Gimana perasaan nafsu? Oh, yang juga rasanya Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, meskipun kita sudah dapat bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetap kita berhati-hati begitu dunia datang kepada kita, karena itu adalah tuntutan kehambaan yang Allah berikan kepada kita. Karena apa sebabnya? Dunia lebih hebat mengelola kita dibandingkan kita mengelola dunia. Allah sudah sebutkan dunia itu mata, ghurur, laibun, tipu daya, lahun, melupakan, dan permainan. Sekarang timbul pertanyaan jamaah, kalau itu untuk apa Tuhan ciptakan dunia? Kan itu ceritanya. Lah tahu dunia itu menyesatkan, dunia itu melalaikan, dunia itu permainan. Allah tahu, makanya Allah sebut. Untuk apa gunanya Allah Ta'ala ciptakan lagi dunia itu? Insya Allah kita akan lanjut pada hikmah yang ke-200. Tidak mungkin saya jelaskan semuanya, biar supaya semakin penasaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandailah kita nyemat-nyemat nih kan. Bukan hanya orang yang tukang bisnis saja pandai ngemat jualannya, kita juga harus pandai ngemat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah bila dunia datang kepada kita dan kita gembira dengan dunia, wajib kita bersyukur kepada Allah, gunakan dunia itu untuk melaksanakan taat kepada Allah. Yang kedua adalah tetap mesti berhati-hati dengan yang namanya dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang ketiga, hati kita itu bisa berbunga-bunga. Sebabnya hati kita itu bisa lapang, bisa gembira, bisa senang. Au madhun nas alaika, disebabkan karena dipuji oleh manusia. Tampan betul Pak Jaka ini, tampan betul Pak Andi ini, sambil nyusul belakang ya, dermawan betul Pak Andi ini, dermawan betul Bapak ini. Hati itu lain hati. Meskipun kita merasa bahwa ketika orang memuji kita, rasanya kita tidak layak untuk mendapatkan pujian, tapi dari hati yang paling kecil rasa ada gembira. Naluri fitrah manusia, begitu dipuji oleh orang, niscaya pasti kita akan rasa senang batin kita. Nah, sifat kehambaan menuntut kepada kita apa?
Fal-'ubudiyah taqtadi an takhifallah ay yad'ara 'ubudiyah uyubaka linnas fa yumtiqu akbaru aqrabu ilaika. Bila mana orang memuji kita, rasa senang hati kita, sifat kehambaan menuntut kepada kita, yang pertama an takhifallah, hati-hati dengan Allah, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Begitu ada orang memuji kita, maka cepat-cepat kita ucapkan alhamdulillah, kita kembalikan hakikat pujian itu kepada zat yang berhak untuk dipuji. Karena ada orang memuji kita, sifatnya adalah pinjaman, dan Allah Ta'ala mengirimkan orang memuji kita lantaran ada kelebihan yang Allah titipkan atas diri kita. Bapak baik betul, cepat-cepat alhamdulillah, alhamdulillah. Kembalikan hakikat pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu ada orang memuji, sikap kita hendaklah khawatir, takut kepada Allah. Jangan sampai pujian itu hanya tinggal di badan kita, tidak kita kembalikan kepada zat pemilik pujian alam jagat raya ini. Maka hendaklah begitu ada orang memuji kita, kita ucapkan alhamdulillah. Hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Itu yang kedua. Pertama, sikap kita. Yang kedua adalah bila mana ada orang yang memuji kita, sikap kehambaan, tuntutan kehambaan yang ada pada diri kita mestinya adalah tidak lain dan tidak bukan, kita harus melaksanakan kebaikan atas kebaikan yang dipuji orang kepada kita. Alhamdulillah Pak Ustaz ini alim betul, harus denda dirinya, harus dikasih jerah dirinya. Alim, ada orang kita alim, Pak Ustaz itu balik ke rumah, jikalau perlu baca kitab 5 baris untuk sebagai imbalan bahwa orang memuji kita. Nah, dermawan betul Bapak ini ya. Dermawan betul. Padahal tidak dermawan, mesti harus ada sifat kehambaan, tuntutan kehambaan pada diri kita. Kita harus mengeluarkan uang, menandakan bahwa kita ini adalah orang yang dermawan, walau hanya 1.000. Begitu ada orang memuji kita, sifat kehambaan kita menuntut adalah mesti ada yang harus kita lakukan, yang sehingga orang itu layak memuji kita. Bapak ini ahli betul berzikir kepada Allah Ta'ala, balik ke rumah berzikir. Mungkin barangkali di saat kita dipuji orang, kita memang tidak pernah berzikir. Balik ke rumah berzikir, agar supaya pujian itu tidak hanya menjadi dustaan atas diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah bahwa hati kita ini bisa senang, bisa gembira, bisa lapang, itu disebabkan dengan 3 sebab. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Bila mana taat itu bisa menjadi sebab atas diri kita lapangnya batin kita, sifat kehambaan menuntut kepada kita adalah bahwa melihat itu adalah anugerah dari Allah, fadl dan taufik dari Allah. Yang kedua, lapangnya hati kita, tentramnya jiwa kita disebabkan dengan dunia bertambah. Sifat kehambaan menuntut atas diri kita. Yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua tetap waspada dan berhati-hati dengan dunia. Yang ketiga adalah bahwa senangnya hati seseorang itu disebabkan dengan pujian. Sifat kehambaan menuntut atas diri kita. Kalau senangnya hati kita disebabkan pujian, yang pertama mesti takut kepada Allah, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita harus membuktikan layaknya kita mendapatkan pujian tersebut. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut wa imma bi ghairi sabab, senangnya hati kita itu dengan tanpa ada sebab. Apa sifat yang harus kita jalankan? Apakah tuntutan sifat kehambaan yang ada di dalam diri kita? Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut. Intinya adalah bila mana hati kita lapang, menandakan Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita di saat kita sempit. Bila mana hati kita terasa sempit,
itu menandakan bahwa Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita di saat kita lapar, dan Allah keluarkan kita tidak ada rasa sempit dan tidak ada rasa lapar. Itu menandakan bahwa tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, tempat kita mengeluh, yaitu semata-mata adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah minggu akan datang masih kita lanjutkan penjelasan hikmah yang ke-78. Semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan soleha. Allah panjangkan umur kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan Allah istiqamahkan batin kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, dan Allah gembirakan hati kita. Setelah Allah menggembirakan hati kita, hendaknya kita peka pula atas tuntutan kehambaan yang ada di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita peka dengan itu semua, dan juga mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah bila mana kita dipanggil oleh Allah Ta'ala nantinya, dengan berkat Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf kita minta ridha. Akhir kata dari saya, Allahumma waffiq wa minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.